Saya ingin sampaikan bahwa menurut para ulama ahlu tahqiq, ahlu mukasyafah, ya, bahwa abad 15 Hijriah sekarang ini atau abad milenium dalam ilmu Masyai itu abad kebangkitan Islam, Islamic Revival, ya, atau Yaqdatul Islam. Tapi kita melihat di berbagai belahan dunia, terutama di Timur Tengah, justru terjadi kehancuran. Ya, apakah itu di Syria, di Yaman terjadi perang, di Libya, bahkan di Mesir, dan jauh sebelum itu di Irak, di Afgan. Tapi ternyata ini tidak mengurangi adanya tekad, bahwa di abad 15 Hijriah ini Islam adalah kembali pada kejayaannya, kembali pada kebangkitannya. Kata para ulama, dunia Islam ini umpama dipersonifikasi menjadi manusia, umpama dunia Islam itu sosok manusia, maka dadanya itu Mekah, kepalanya itu Madinah, tangan kanan Yaman, Al-Yamin, tangan kirinya Syam, punggungnya adalah Irak sampai dengan Turki, pinggangnya adalah Asia Tengah, Afghanistan, dan kakinya adalah Nusantara ini. Ya, kita dapati umpama manusia, sosok manusia, maka umat Islam ini sedang mengalami kejatuhan, manusia yang jatuh. Ya, sekarang saya tanya pada hadirin sekalian, kalau ada orang yang jatuh, maka yang bangkit itu pertama kali apanya? Kakinya. Jadi ketika seorang itu jatuh, tertelungkup di tanah, maka yang harus bangkit adalah kakinya, dan itulah Nusantara. Dan sesungguhnya ada satu kaidah bahwa aniayah rujuk ila bidayah. Jadi puncak kejayaan itu akan kembali pada permulaan. Di awal-awal abad 13-14 sampai 15 kebangkitan Islam Nusantara, itu wilayah Nusantara ini, ya, terutama kebangkitan dimulai dari Aceh, ya, dari Pasai, ya, dan kemudian berkembang sampai kepada Malaka, dan bahkan pada akhirnya kemudian ke Jawa. Tapi bermula, ya, itu dari Aceh. Nah, maka sekarang ini kebangkitan kedua, kebangkitan yang terakhir atau Qiyam, kebangkitan Islam akhir masa, itu juga harus dimulai dari Aceh. Dan saya sangat bersyukur, ya, saya menyaksikan tanda-tanda atau alamat kebangkitan ini betul-betul dari Aceh. Karena penggerak zahir itu batin, penggerak zahir itu dan jika Islam di Nusantara ini ingin bangkit sebagai kaki yang menyangga tubuh umat Islam seluruh dunia, maka itu harus dimulai dari kebangkitan tasawuf yang betul-betul mendapatkan satu keberuntungan karena terpilih sebagai, ya, umat, ya, yang pada akhirnya akan menjadi perintis dan pelopor kebangkitan Islam di Nusantara, sebagaimana dulu pada awal kebangkitan Islam di Nusantara juga berasal dari Aceh, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk di Jawa. Inilah sebenarnya urgensi MPTT. Jadi bukan sekedar suatu komunitas atau suatu forum kajian yang bersifat terbatas, hanya sekedar sebagai suatu kelompok, ya, tapi sebenarnya adalah memiliki misi yang bersifat dunia, yang bersifat masyarakat adalah internasional.
Dan itu sudah terbukti dari pertemuan demi pertemuan, mulai dari yang pertama dulu di Melabuh, ya, kemudian lanjutkan yang kedua di Selangor, ya, yang kedua, kemudian yang ketiga di Abdiah, Abdiah Badai, beliau waktu itu masih menjadi pimpinannya, dan saya datang. Kemudian yang keempat di Bogor, ya, Cibinong. Itu dari pertemuan ke pertemuan semakin meluas, ya, yang hadir tidak hanya dari Asia saja, ya, tapi bahkan, ya, dari benua-benua yang lain. Dan hari ini pertemuan Mudzakarah yang kelima, betul-betul kita mendapati para ulama dari berbagai penjuru dunia, ya, dari Mesir, dari Syria, dari Maroko, ya, dan berbagai negeri-negeri yang lain. Dan tadi kita mendengar semua sebuah taujiah atau arahan nasihat dari berbagai tokoh perwakilan dari negeri-negeri yang jauh maupun yang dekat, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu menambah suatu spirit, ya, semangat, motivasi, kekuatan kita semua untuk terus bangkit. Dan saya sangat bangga dengan Aceh, ya. Pada waktu saya di Abdiah, saya sampaikan bahwa Aceh ini bukan sekedar nama biasa, tapi saya artikan sebagai Aceh, aku cinta engkau ya Allah, aku cinta engkau ya Allah. A, aku. C, cinta. E, engkau. Ya, haknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki kecintaan pada Allah, ya, mahabbatullah, dan bisa mewujudkan tahabbub fillah, saling mencintai karena Allah, yang kita sebarkan pada umat di Nusantara dan bahkan di seluruh dunia. Ini saja yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini semakin bisa menjadi satu kekuatan yang dahsyat, ya, untuk membawa kebangkitan Islam ini secara damai, ya, dan bisa membawa satu rahmat bagi kehidupan semesta ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur